Dan ada satu part yang gua baru pertama kali dengar dari vokalnya Salma, yaitu improvisasi di verse 2. Ada notasi yang dipakein head voice di situ, dan gua berani taruhan kalau itu. Oke, seperti yang kemarin gue bilang di konten review album Salma Berharap Pada Timur, gue akan bahas satu persatu track di album ini, kecuali Bunga Hati ya, karena Bunga Hati itu udah pernah gue review dulu saat rilis. Dan kita akan mulai sesuai urutan tracknya. Dan di track 1 itu ada lagu yang judulnya sama dengan title albumnya, Berharap Pada Timur. Dan itu artinya ini adalah lagu yang dijadikan andalan di album ini. Kenapa gitu? Simple. Judulnya sama dengan title albumnya, ada di track nomor 1 dan satu-satunya yang rilis musik video. Maksudnya yang musik videonya dibikin proper ya. Sekarang kita ke struktur lagunya dulu. Secara struktur sangat simple. Dia hanya punya verse, pre-chorus, chorus, dan bass. Yang menarik adalah verse 2-nya itu hanya setengah bait dan langsung masuk ke bridge. Jadi kalian bisa lihat itu verse 2-nya hanya 2 baris, sedangkan verse 1-nya ada 4 baris. Jadi dari struktur dia ada uniknya juga ya ternyata. Dan analisa gua, karena verse 2-nya itu ada improve-nya di situ. Jadi kalau dibikin lengkap, kesannya jadi terlalu berat gitu. Terlalu tebel gitu loh jadinya. Mungkin itu ya alasannya. Ini mungkin lah ya. Ini gua sotoy aja sih sebenarnya. Dari segi lirik, ya ini udah pada tahu lah ya. Ini menceritakan kisah perjalanan cintanya Salma dengan Diman suaminya. Verse satunya itu sangat bercerita sekali. Dan Salma ini pinter banget meng-capture satu peristiwa yang bisa mewakili berbagai macam rasa di situ. Contohnya ada di verse 1 itu. Pada lirik, dan kamu tinggalkan topi hitam, sisahkan helai rambut ikalmu. Di situ ada unsur romantisme, unsur deskripsi pada kata ikal, dan memori atau kenangan. Ini contoh aja ya. Kita nggak bedah semua liriknya karena nanti videonya bisa kepanjangan. Intinya secara umum, lirik di lagu ini menceritakan segala dinamika kisah percintaan Salma dengan suaminya di saat mereka masih pacaran, yang ya fans Salma pasti udah tahu sendiri lah yang gue sebut dengan dinamika itu. Sekarang kita ke aransemennya. Lagu ini dibuka dengan sound pattern drum yang sangat aktif sekali. Kita bisa dengar ada reverb snare di situ. Jadi reverb itu kayak ada semacam efek ruang yang dihasilkan dari suara drumnya. Mungkin bahasa gampangnya apa ya, walaupun agak kurang pas ya, itu kayak ada gemanya gitu loh. Dan suara kick pada drumnya yang padat dan kenceng, itu juga khas tahun 80-an. Terus langsung diikutin sama suara synthesizer yang dijadikan bass di lagu ini. Langsung disampur dengan melodi dari keyboardnya yang juga secara sound sangat retro sekali. Itu enak banget sih di telinga gue. Secara keseluruhan aransemennya electronic pop music ya dengan warna pop ektis. Dan salah satu yang gue suka itu dinamika temponya enak banget. Dia santai di verse, kemudian mulai ada dinamika di pre-chorus. Kemudian agak sedikit ngebeat di chorus, balik lagi ke verse, nanti dia up lagi dan nge-groove lagi. Sekarang kita ke vokalnya Salma. Dibuka dengan dinamika vokal register karena notasinya juga berdinamika di situ, naik turun. Lalu tiba-tiba masuk ke pre-chorus yang notasinya nggak ketebak sama sekali. Dari verse yang mellow, yang sendu, tiba-tiba jadi groovy dan berlanjut ke chorusnya yang notasinya enak banget dan suara Salma benar-benar nyatu dengan bebunyian instrumen apapun di situ. Seolah-olah suara dia itu juga instrumen gitu loh. Dan satu hal lagi, kalau timbre vokal nggak sebulet, nggak sebersih, dan nggak sehangat Salma, itu belum tentu cocok loh dengan aransemen kayak gitu. Ingredients dan komposisi musiknya kayaknya emang dibikin buat suara Salma gitu loh. Gue sempet iseng coba nyari orang yang cover lagu ini di TikTok, terus gue ganti ke suara Salma. Secara nadanya ya masuk, tapi kok kayak nggak nempel gitu loh sama musiknya. Jadi gue mikir bahwa mungkin salah satu faktor mengapa kebanyakan lagu-lagu Salma itu soundnya retro, ya karena timbre suara dia itu emang sangat kawin dengan jenis musik kayak gitu. Kalau misalkan lagu ini diproduksi sesuai dengan cara produksi tahun 80-an, gue yakin orang nggak akan nyangka bahwa lagu ini diproduksi di tahun 2024 atau di tahun sekarang gitu loh. Jadi ya suara Salma itu kayak punya mekanismenya sendiri yang gue nggak ngerti. Dan ada satu part yang gue baru pertama kali dengar dari vokalnya Salma, yaitu improvisasi di verse 2. Ada notasi yang dipakein head voice di situ. Merdu suaramu. Dan gue berani taruhan kalau itu adalah ide improve dari Dimansyah. Karena itu jenis atau falsetto khasnya Dimansyah.
Sedikit tentang musik videonya, ya kita tahu musik video Salma itu selalu beda, kecuali lagu Rumah yang emang dibikin begitu khidmat. Dan musik video Berharap Pada Timur ini begitu linear dengan lirik lagunya, dibuka dengan dialog bahasa Jawa, lalu ada penokohan yang cukup unik dan pertemuan dua dan tanda kutip timur di situ. Karena Salma dari Jawa Timur dan ada karakter timur yang harfiah karena dari sosoknya memang orang timur juga. Dan semua scene-nya cukup menggambarkan sebuah dinamika, rintangan, keteguhan, bahkan ada scene si timurnya itu dipukulin dan itu cukup mewakili apa yang terjadi selama ini dalam perjuangan cinta Salma dan Diman ya. Buat yang belum tahu, Diman itu juga orang timur. Ada juga sekelintir kemudian yang nyinyirin lagu ini, khususnya mereka yang selama ini jadi hatersnya Diman. Mungkin karena mereka merasa tersindir kali ya, atau merasa malu, karena Salma selama ini hanya diam, lalu dengan cerdas membalas semua ucapan buruk mereka dalam sebuah karya. Ada satu lirik yang mewakili mereka dan ini akan abadi di lagunya Salma, yaitu, banyak mata yang mencari, kurangnya kamu tak pantas untuk diriku. Dan gue yakin kalian semua fansnya Salma dari lama udah tahu lah maksud dari lirik itu ya. Dan lagi-lagi, Salma itu jenius, dia tahu kalau dia bales semua ketikan jahat itu di sosmed, pasti akan dipelintir, pasti akan disarkasin balik. Tapi kalau dia balesnya lewat karya, ya para pembenci itu bisa apa gitu loh, gak bisa apa-apa. Yang ada seumur hidup, kapanpun mereka dengerin lagu ini, atau bahkan kalau ada orang yang nyanyiin, mereka akan selalu merasa tersindir oleh lagu ini. Jadi buat para hater silahkan menikmati tersindir seumur hidup ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari lagu ini. Nanti kita akan lanjut ke track kedua. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.